Hola Sobat Koboi, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Dari kisah-kisah tragis sampai peristiwa-peristiwa aneh pernah terjadi di Grand Canyon. Mungkin yang paling pilu adalah kisah yang berakhir dengan kematian seseorang. Hampir 700 orang tewas di Grand Canyon, dari bunuh diri hingga dehidrasi atau hipotermia. Ngarai itu mencatat bahwa rata-rata ada 12 kematian setiap tahunnya. Lalu bagaimana peristiwa dan kisah tersebut? Mau tahu Sobat Koboi? Let's check this out. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Satu, melintasi Grand Canyon dengan tali. Entah apa yang terjadi dengan Grand Canyon, sampai-sampai banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan hal-hal bodoh. Seseorang pria pernah jatuh setinggi 400 kaki karena berpura-pura jatuh untuk melakukan lelucon. Ada juga yang terjatuh saat melompat dari batu ke batu atau berpose hanya untuk selfie. Dan berikut ini ada kisah dari Nick Walenda, seorang pekerja sirkus yang melakukan aksi menantangnya dengan melintasi Grand Canyon menggunakan kabel baja setebal 2 inci. Bahkan aksinya ini disiarkan secara langsung di Discovery Channel. Menurut CBS News, para medis sudah siap siaga di bawah jika terjadi insiden yang tidak diinginkan. Bagian yang paling luar biasa dari cerita ini adalah ketika Walenda mampu menghadapi terjangan angin sebesar 30 mph dan debu yang menghadangnya. Wih keren, tapi ngilu juga ya dengarnya. Bener-bener menantang maut sekali nih orang. 2. Pengantin baru yang lenyap dalam perjalanan bulan madunya. Pengantin baru Glenn dan Bessie Head menjalani bulan madu mereka di Grand Canyon pada 1928. Namun bukan sekedar bulan madu loh, mereka memiliki misi lain. Menurut NPR, Bessie ingin melakukan rekor di sana dengan menjadi wanita pertama yang melintasi sungai menggunakan perahu rakit di sepanjang jalan melalui pengarai. Perahu mereka ditemukan mengambang dengan berbagai makanan, pakaian, buku, panduan, dan juga pistol. Diperkirakan mereka ingin melakukan perjalanan sejauh 600 mil namun hanya berhasil menempuh 46 mil dari tujuannya. 3. Pembunuh berantai di Grand Canyon. Robert Spengler adalah pembunuh berantai, dilansir dari LA Times. Setelah lolos dari pembunuhan yang dilakukan terhadap istri pertama dan 2 anaknya, Spengler menikah kembali namun bercerai dengan istri keduanya. Dan kemudian menikah ketiga kalinya dengan seorang instruktur aerobik bernama Donna Sandling. Pasangan itu tinggal bersama selama 3 tahun, dan Spengler mengajak istri ketiganya itu ke Grand Canyon. Namun tragisnya istrinya jatuh setinggi 200 kaki hingga meregang nyawa. Spengler pun memberitahu polisi bahwa istrinya jatuh karena sebuah kecelakaan tak terduga. Keluarga Donna terkejut mengetahui kecelakaan itu karena Donna takut ketinggian. Baru pada tahun 2000 ketika Spengler mendapat diagnosa kanker stadium akhir, para detektif bertanya kepadanya apakah dia mempunyai sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada keluarganya. Karena Spengler hanya memiliki waktu 6 bulan untuk bertahan hidup, dia akhirnya mengakui keempat kejahatan yang telah dilakukannya. 4. Seorang ibu yang mendaki di tengah badai salju. Menurut The Morning Call, sebuah keluarga dengan seorang ibu bernama Karen, kedua anaknya yaitu Eric dan Isaac Klein mengemudi di sepanjang lingkar utara Grand Canyon dalam cuaca bersalju, dan GPS yang mereka gunakan memberitahu bahwa jalan raya ditutup. GPS pun menyarankan untuk melewati jalan dinas kehutanan sebagai gantinya. Sayangnya jalannya itu menjadi jebakan maut karena sangat sulit dilewati dan dipenuhi lumpur serta kerikil. Lalu ketika mereka berputar balik, mobil mereka terjebak di selokan. Pada saat penyelamat menemukannya, dia sedang berlindung di sebuah pondok yang tak berpenghuni. Dia pun menderita radang dingin tetapi secara ajaib tidak kehilangan jari kakinya. 5. Inversi awan total. Terlepas dari kenyataan mengenai peristiwa buruknya, Grand Canyon masih menjadi salah satu tempat paling indah di dunia. Jika kamu berkunjung pada waktu yang tepat, kamu mungkin bisa melihat fenomena langka yang disebut inversi awan total. Dikutip dari Lifeskins, inversi awan total terjadi ketika lapisan udara hangat tepat berada di atas permukaan tanah untuk menghentikan udara dingin dan kelembapan tepat di bawah penyebarannya. Fenomena ini terjadi di musim dingin. Selama terjadinya inversi awan total, lapisan awan tebal dapat terbentuk dan dari atas tampak seperti gelombang lautan dalam bentuk awan. Kadang-kadang lapisan awan bisa sangat padat sehingga benar-benar mengaburkan kedalaman ngarai. Oke Sobat Koboi, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboi, bye.